148. Penerjemah, Rainbow Turtle. Dia berdiri di pintu masuk ruang perjamuan. Jika saya benar, dia adalah salah satu rasi bintang tingkat tinggi yang mendukung saya sejak awal skenario. Ada ekspresi nakal di wajah yang ditutupi dengan rambut putih kemasan. Salah satu otoritas paling kuat yang dipenjara di penjara terkecil di dunia. Saya tidak dapat bernafas segera setelah saya menemukan diri yang mulia dan mata yang tajam. Ini adalah deskripsi dari Ways of Survival. Saya menyaksikan secara terpesona. Ini adalah kehadiran teratas yang terletak di bagian atas cara bertahan hidup. Saya mengabaikan pengurus rumah dan berlari masuk. The Great Sage Equal of Heaven. Namun, Sage Agung Equal of Heaven yang tertawa menghilang di depan mataku. Dia seperti asap, seolah-olah dia mengatakan kepada saya bahwa saya belum memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Klon. Tanganku jatuh dengan kesal tapi situasinya belum berakhir. Saya tiba-tiba memanggil nama Sage besar yang sama dengan surga, membuat rasi bintang di lantai pertama ruang perjamuan memperhatikan saya. Siapa orang itu? Inkarnasi disebut julukan konstelasi tertentu. Sebagian besar rasi bintang tidak memiliki ekspresi yang bagus. Gas memusatkan perhatian pada saya dari seluruh aula perjamuan. Sebuah inkarnasi. Apa? Siapa inkarnasi itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, atmosfer memanas dan aku sangat kaku sehingga aku tidak bisa bergerak. Pikiranku menjadi kosong dan aku tidak tahu siapa yang memandangku. Saya pikir saya bisa bertahan setelah mendengar suara rasi bintang yang sebenarnya. Namun, itu jelas pengaruh dinding keempat. Hanya tatapan mereka yang membuatku seperti ini. Sekarang saya sadar, saya adalah satu-satunya keberadaan di ruang perjamuan ini yang bukan rasi bintang. Saya akhirnya berdiri di depan rasi bintang. Sekarang, tolong tenang. Ada kesalahan jadi saya akan mengambil teman ini sebentar. Saya mendengar suara yang akrab dan seseorang mengangkat tubuh saya yang kaku dan memindahkannya ke suatu tempat. Ketika saya meninggalkan ruang perjamuan dan memasuki jamuan, neraka sudah berakhir dan saya hampir tidak berhasil bernapas. Petik 2. Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Aku berbalik dan melihat sesosok tubuh yang kukenal melayang di udara. Bi Hyung. Ya, ini aku. Ratu Malam berkata dia akan mengirim utusan. Bukankah mereka ikut denganmu? Kenapa kau berkeliaran sendirian di tempat ini? Apakah Anda ingin pergi ke neraka? Petik 2. Ada beberapa keadaan. Hei, apakah itu masalahnya sekarang? Ini bukan area skenario. Jika Anda melakukan kesalahan maka itu akhirnya. Tempat ini. Itu adalah tempat di mana ada orang yang bisa membunuh manusia dengan mata mereka seolah-olah kita adalah serangga. Aku tahu. Saya mengerti. Itu sebabnya saya datang ke sini. Bi Hyung cemberut seolah dia tidak puas dan membawaku ke suatu tempat. Aku akan membawamu ke ruang tunggu. Beristirahatlah di sana sebentar. Ada layar di ruang tunggu yang bisa Anda tonton. Pastikan untuk melihatnya. Apakah kamu mengerti? Pasti ada sesuatu yang didasarkan pada cara Bi Hyung bertindak. Tidak lama kemudian, kami tiba di ruang tunggu. Ngomong-ngomong, tanda di depan ruang tunggu itu sangat aneh. Petik 2. Ruang tunggu inkarnasi. Ada yang seperti ini. Apakah kamu pikir kamu adalah satu-satunya inkarnasi? Tentu saja, hanya kamu yang datang ke sini sendirian. Petik 2. Pintu terbuka dan saya melihat sosok yang tidak terduga. Dia berbicara lebih dulu. Petik 2. Kim Dokja. Aku menatapnya dengan ekspresi kosong dan melambai dengan canggung. Petik 2. Yo Jong Hyuk. Perjamuan rasi bintang itu sering disebut-sebut dalam Ways of Survival. Itu tempat Yo Jong Hyuk biasanya datang kapanpun dia menggunakan regresi. Itu wajar bagi Yo Jong Hyuk untuk dimasukkan dalam daftar undangan. Saya tidak tahu siapa yang diundang kali ini, tetapi orang ini akan mencoba menjalin hubungan dengan rasi bintang tingkat narasi. Perjamuan konstelasi adalah acara bersama dengan beberapa negara. Ada Kubah Seoul, Kubah Washington, Kubah Moskow dan Kubah New Delhi. Mungkin Biro telah mengadakan presentasi kinerja untuk memilih kubah dengan kinerja terbaik. Setelah saya melihat daftar negara-negara yang berpartisipasi, itu mirip dengan regresi ke-24 Yo Jong Hyuk. Ada inkarnasi terpisah untuk masing-masing negara di ruang tunggu. Yo Jong Hyuk bertanya, kenapa kamu ada di sini? Mungkin alasan yang mirip denganmu. Kapan kamu akan hidup kembali? Mungkin besok. Yang lain khawatir. Maafkan saya. Saya merasa agak tidak nyaman ketika saya berbicara dengan Yo Jong Hyuk. Tinjunya mengepal erat seperti dia marah. Saya menduga bahwa ia mungkin memiliki masalah pengendalian amarah hari ini. Aku duduk di kursi di sebelah Yo Jong Hyuk dan menyaksikan adegan itu diputar di layar besar di depanku. Ada iklan promosi Dokkaebi perantara yang diputar di layar. Terima kasih untuk semua rasi bintang dan Dokkaebis yang telah memberi saya kemuliaan cerita. Itu adalah wawancara dengan perwakilan Dokkaebis tingkat rendah, Bi Hyung. Bajingan itu, ini sebabnya dia menyuruhku untuk menonton. Setengah dari kemuliaan sebenarnya karena inkarnasi yang bekerja keras di saluran saya. Mungkin dia adalah teman yang kamu kenal. Saya akan memberikan setengah sukacita ini pada inkarnasi. Saya merasa tidak nyaman dengan kata-kata tak tahu malu itu. Inkarnasi di sekitarnya tampak seperti ini jadi saya mengalihkan perhatian saya. Kemudian Bi Hyung mengambil telur emas dan mengangkatnya ke langit. Saya segera mengenali apa itu.
Setengah lainnya akan diberikan kepada anak ini yang akan lahir. Itu adalah telur tempat jiwa Shin Yosung tertidur. Untungnya, itu tampaknya tumbuh dengan baik. Jangan bilang, kan, Yo Jong-hyuk menggunakan mata sage saat dia melihat di antara aku dan telur Bihyung dengan ekspresi kaget. Saya berbicara alasan, itu satu-satunya cara. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Jika kamu melakukan ini, Shin Yosung. Saya tahu apa yang Yo Jong-hyuk khawatirkan. Orang yang telah menderita, cerita, begitu lama sekarang menjadi subjek yang menimbulkan tragedi. Saya tidak perlu mengatakan bahwa Yo Jong-hyuk tahu betapa menyakitkannya ini. Saya mengatakan kepadanya, jika dia terlahir sebagai Dokkaebi, setidaknya dia tidak akan pernah mati. Biro adalah tempat paling aman sampai Starstream dihancurkan. Petik 2. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan. Tetap saja, aku tidak bisa memberitahunya semua alasanku untuk menjadikan Shin Yosung sebagai Dokkaebi. Mata Yo Jong-hyuk bertemu dengan mataku. Rasanya seperti dia akan mencabut pedangnya dan memotong saya berkeping-keping di sini. Mungkin, kamu Kim Dokja. Suara yang menyela kami menyebabkan suasana tegang menghilang. Saya berbalik dan melihat seorang wanita ras campuran yang cantik. Dia memiliki rambut coklat bergelombang dan mata coklat lembut. Senyumnya sangat indah. Itu benar. Apakah kamu mengenalku? Oh, sedikit. Saya telah mendengar cerita. Petik 2. Itu bagus. Saya tidak percaya wanita ini datang untuk berbicara dengan saya terlebih dahulu. Senang bertemu denganmu, Selena Kim. Apakah kamu mengenalku? Bukankah kamu wakil dari Amerika Serikat? Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Tentu saja, saya tidak benar-benar mendengarnya. Saya hanya mengenalnya. Skill eksklusif, daftar karakter, diaktifkan. Hanya item yang ditentukan secara acak yang akan ditampilkan untuk kenyamanan pengguna. Plus. Ringkasan daftar karakter. Karakter, Selena Kim. Atribut pribadi, Animal Lover, Langka King's Guardian, Hero. Sponsor konstelasi, Ender of Wars. Plus. Selena Kim dari Kubah, Washington. Dia adalah anggota anak Rothschild dan salah satu dari 100 wanita terkuat di Ways of Survival. Raja tanpa pembunuhan adalah atribut yang semula milik wanita ini. Sayangnya, dia telah memperoleh atribut lain karena saya mengambilnya dulu. Saya bertanya, anak Roth tidak datang. Petik 2. Kamu kenal Ana? Aku bertemu dengannya dalam mimpi tempo hari. Dia ingin datang. Jika dia tahu kamu akan datang, dia pasti sudah datang. Petik 2. Tentu saja, maka situasinya akan menjadi lebih rumit. Mengapa? Itu karena orang ini. Katakan pada gadis itu untuk menjaga lehernya dengan baik. Petik 2. Kamu sama dengan yang Ana katakan padaku, Yo Jong-hyuk. Alasan Ana tidak datang ke sini adalah karena Yo Jong-hyuk. Dalam regresi terakhir, Yo Jong-hyuk dikhianati oleh anak Roth. Ana pasti sudah melihat apa yang dia lakukan pada Yo Jong-hyuk. Jadi, wajar kalau dia tidak datang ke sini. Ada orang yang sangat jelek di pihak Korea. Apakah Anda wakil dari Korea Selatan? Saya menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah perwakilan Rusia yang berbicara kali ini. Iris, itu tidak sopan. Merupakan kebiasaan buruk untuk mengevaluasi orang lain berdasarkan penampilan. Petik 2. Saya bilang dia jelek karena dia jelek. Kejujuran adalah kebajikan di Moskow. Petik 2. Rambut pirang putih dengan kulit putih bersih. Gadis kecil itu memiliki rambut ekor kuda kembar. Saya tahu siapa yang datang dari Moskow. Namun, saya pura-pura tidak tahu. Gadis ini adalah salah satu orang yang saya benci di Ways of Survival. Saya sengaja bertanya kepadanya, siapa kamu? Petik 2. Apa kamu tidak tahu? Anda tidak mengenal saya, Iris Vladimirovna Rebezova. Petik 2. Haruskah aku mengenalmu? Selena Kim turun tangan. Dok Jasi, aku akan memperkenalkanmu. Ini Iris. Dia adalah perwakilan dari Rusia. Di Rusia, ia disebut Full Body Red Square. Ahem, itu aku. Aku mengangguk. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang julukan mewah tapi saya berhenti karena itu akan menyebabkan masalah. Selena Kim terus berbicara, Iris, ini Kim Dokja. Dia berasal dari Korea Selatan dan nama panggilannya. Maaf, saya tidak tahu nama panggilan Dok Jasi. Petik 2. Kemudian Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Julukan ini adalah... Aku buru-buru menyela. Aku belum punya nama panggilan. Tawa humoris muncul dari mulut Iris. Seseorang datang ke sini tanpa nama panggilan. Saya punya satu tapi itu menjijikkan. Aku tidak tahu mengapa kamu memenuhi syarat untuk berada di sini tetapi kamu lebih baik menjadi baik. Saat perwakilan Rusia menunjukkan semangat juang, Yo Jong-hyuk bergerak maju. Mungkin dia merasakan kekuatan besar Yo Jong-hyuk. Iris mundur setengah langkah. Jangan ikut campur. Ini lebih baik aku dan lelaki jelek itu. Terlepas dari peringatan Iris, Yo Jong-hyuk terus menatapnya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Jika Anda ingin menamparkan seseorang maka lakukan itu pada Yo Jong-hyuk. Pada akhirnya, Iris menggigit bibirnya dan mundur. Yah, aku tidak tahu apa rasi bintang kelas atas yang membawamu kemari untuk mengambil cerita mereka tapi... Ayo tinggalkan saja. Ambil kisah rasi bintang kelas atas. Gadis ini agak imut. Itu mengingatkan saya,
Ada sesuatu tentang kisah suksesi di jamuan rasi bintang. Mungkin inilah yang disinggung Iris. Ketuk-ketukan. Pintu ruang tunggu terbuka dan Dok Kaebi tingkat rendah muncul. Inkarnasi. Kami akan segera mengadakan Story Succession. Sebuah tempat sementara telah didirikan di lantai pertama ruang perjamuan. Sebagai referensi, lantai pertama hanya untuk rasi bintang kelas atas. Petik 2. Kisah suksesi. Bukan hanya melalui pemilihan sponsor bahwa rasi bintang dapat mempengaruhi inkarnasi. Meski bukan sponsor mereka, inkarnasi dapat membangun kekuatan dengan mewarisi kisah rasi bintang lain dan menunjukkan contoh-contoh cerita. Dengan mengumumkan kisah itu secara luas, rasi bintang memperluas kekuatan mereka. Ini bagus untuk inkarnasi dan konstelasi. Kami berjalan ke aula perjamuan satu per satu. Yang pertama masuk adalah Selena Kim. Selena Kim, King's Guardian. Saya telah menonton penampilan bagus Anda. Tidak seperti sebelumnya, reaksi rasi bintang itu menguntungkan. Mungkin itu karena mereka bertemu dengan inkarnasi favorit mereka. Rasanya seperti bertemu selebriti favorit mereka. Kemudian giliran Iris. Dia berjalan melewati rasi bintang dan melambaikan ringan seolah dia memberi mereka layanan penggemar. Iris, anak lapangan merah. Hahaha, imut. Bukankah itu persis sama dengan apa yang saya lihat di layar? Dia berdiri di tempatnya dan menatapku. Dia sepertinya berkata kepada saya, apakah Anda melihat? Terus, segera giliran saya. Aku berjalan ke aula perjamuan dan tekanan dari pandangan mengalir ke arahku lagi. Kali ini, aku bisa menanggungnya. Mungkin karena saya pernah mengalaminya sebelumnya atau karena tatapan berisi perasaan yang berbeda. Namun, reaksi rasi bintang itu aneh. Suasana panas itu hening, seolah-olah air dingin telah dituangkan di atasnya. Mungkin aku tidak populer, Iris sepertinya menertawakanku. Kemudian seseorang membuka mulutnya. Orang itu, dia adalah Kim Dokja dari Semenanjung Korea. Kim Dokja, itu Kim Dokja. Obrolan mulai lagi. Itu adalah reaksi yang sama sekali berbeda dari inkarnasi sebelumnya. Kim Dokja. Orang itu adalah Kim Dokja. Kim Dojega. Kim Dojega. Raja dunia tanpa raja. Suara-suara rasi bintang naik setiap kali saya mengambil langkah. Dia yang menentang musuh. Itu seperti api menyebar di seluruh aula saat suara-suara itu berlanjut. Hei, apakah kamu ingat aku? The Bald General of Justice. Kim Dokja. Saya Raja Hengmu yang hebat. Aku diam-diam berjalan di tengah-tengah aula perjamuan. Saya melihat Pislen dengan sangat baik. Nak, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Hei, lambaikan tanganmu ke sini. Saya mensponsori Anda 3.000 koin. Anda datang. Kim Dokja. Bukankah dia lebih baik dari apa yang kita tonton? Seluruh aula perjamuan tampaknya merupakan panci peleburan yang luas karena rasi bintang melupakan martabat mereka. Jiwa mereka tampaknya matang sehingga saya terpaksa mengangkat tangan ke arah mereka dan melambaikan tangan. Kemudian kekacauan meledak di antara rasi bintang. Kim Dokja yang tampan. Iris melihat ke arah sini dengan ekspresi kecewa. Namun, saya tidak melihatnya. Saya tidak datang ke sini untuk bermain. Cuplikan skenario itu menutupi langit-langit dan dinding. Inkarnasi menjerit dan sekarat sementara rasi bintang tertawa ketika mereka menyaksikan. Saya melihat ini dan sekali lagi menyadari apa tempat ini. Disitulah semua tragedi manusia menjadi makan malam. Aku menatap lantai 2 ruang perjamuan. Berbeda dengan rasi bintang lantai konyol, keheningan yang tak menyenangkan datang dari rasi bintang di lantai 2. Mereka adalah rasi bintang yang masing-masing bersinar dengan kehadiran yang menakutkan. Mereka adalah musuh nyata yang harus saya lawan.